Saya, Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Pilih PDI Perjuangan, penjaga ideologi Pancasila, penjaga kemajemukan bangsa, penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PDI Perjuangan. Ingat, coblos moncong putih. Halo, hai kepada seluruh kader PDI Perjuangan, simpatisan PDI Perjuangan, dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk nonton acara kami ini, YouTube dari DPD DKI Perjuangan. Nah, untuk kali ini pembahasannya sangat fundamental. Karena apa? Yang mau saya bahas untuk kali ini adalah mengenai logo dari sebuah partai, yaitu partai tersayang kita, PDI Perjuangan. Nah, kali ini saya udah kedatangan tamu nih, seseorang yang sangat pantas untuk kita kuak dan kita kulik. Nah, kayaknya kita langsung saja kita perkenalkan dengan Mas Samuel. Silakan Mas, monggo perkenalkan diri Mas Samuel. Ya, dibuka ya? Iya. Selamat siang. Ya, saya Samuel Suwanto, memang salah satu dari penggagas ataupun tim untuk membuat logo PDI pada masa itu ya, pada logo bulat itu gitu kan. Jadi ini memang sangat fenomenal sekali karena yang dibuat itu adalah sebuah logo partai dan pada saat itu adalah partai yang oposisi ya, dan itu yang berkuasa pada zaman itu adalah Golkar ya kan. Nah, ini sangat berat. Kita waktu itu mewakili sebuah agensi ya, biro iklan yang berafiliasi dengan Prancis. Oke, jadi nama Indonesianya tuh memang at work, tapi nama asingnya adalah Euro RSCG, Rumah Sakit Cacat Gila. Bukan ya? Saya nggak tahu lah RSCG itu apa. Saya kirain beneran. Tapi depannya ada euronya ya. Nah, itu kebetulan satu agensi yang berafiliasi dengan Prancis. Nah, yang menarik adalah karena ini adalah pertama kali kita memegang klien, itu adalah partai. Nah, jadi kita nggak punya knowledge sama sekali soal gimana menghandle partai, gimana bikin strategi partai dan sebagainya gitu kan. Nah, sebelum saya ngobrol jauh ke logo, ya karena kita nggak punya knowledge, akhirnya kita berkoresponden, kita berdiskusilah dengan pakar kreatif dari Prancis pada saat itu. Itu namanya Jacques Seguela. Jadi memang ada gilanya juga tuh ya. Ada Seguela, Seguela ya. Saya juga Jacques Seguela, itu orang Prancis. Kita tanya gimana sih cara bikin strategi partai untuk iklan, logo dan sebagainya. Terus karena waktu itu memang menarik, karena waktu itu si orang yang sama itu dia juga lagi mendevelop iklan-iklan partai. Waktu itu presidennya François Mitterrand pada zaman itu ya, dan itu menang berkali-kali. Ya kita tanya, kok bisa sih menang berkali-kali gitu? Dia bilang gini, kalau kamu mau handle partai, ya, kamu harus yakin kalau partai itu akan menang. Ayo gimana coba? Ya saya kan nggak tahu partai ini menang atau enggak. Ya kamu harus yakin dulu. Kalau kamu nggak yakin, kamu jangan handle. Waduh, kan berat ya. Nah itu satu kunciannya. Jadi kita sebagai biro iklan itu harus yakin bahwa partai ini menang. Ya. Yang kedua, kamu juga harus
tahu kelemahan lawan. Jadi partai oposisinya atau yang berkuasa itu kelemahannya apa, gitu. Nah itu sama kamu diambil, jadikan promis, gitu kan. Kira-kira begitu, Mas. Oke. Gitu. Kemudian itu kan Bapak menceritakan tentang logo PDI Perjuangan ya. Tapi kan logo PDI Perjuangan ini pun punya sejarahnya, bahkan belum menjadi logo yang kita punya sekarang. Dari mulai mungkin dari zamannya PNI, itu sudah ada logo banteng, sampai sekarang tuh kira-kira yang Bapak tahu historical yang ada tuh seperti apa, Pak? Nah, ini yang menarik kalau untuk logo adalah biasanya orang bikin logo itu kan berdasarkan logo-logo sebelumnya. Oke. Jadi PDI Partai Demokrasi Indonesia logonya seperti apa, PNI logonya seperti apa, gitu kan. Nah, kalau kita berdasarkan arahan dari para pakar iklan di Prancis itu, kamu jangan ke masa lalu, tapi kamu harus ke masa yang akan datang. Oke. Jadi dibalik tuh, mindsetnya yang dibalik, ya. Jadi kalau masa lalu ya pasti kamu akan bergeraknya sedikit, tapi kalau kamu ke masa yang akan datang itu bergeraknya cukup signifikan gitu. Dari baik itu komunikasi maupun logo, bentuk visual dan sebagainya gitu. Nah ini saya mikir gitu, ini masa datang apa nih ya gitu kan. Nah jadi kita harus kembali lagi kepada kondisi partai ini dalam kondisi yang seperti apa saat ini, saat waktu itu ya. Ternyata memang lagi kesel, lagi marah, Berontak ya. pemberontak, kesel sama penguasa, ya kan. Ya ini saya ngomong ini lama-lama jadi definisi arti logo nih. Matanya merah gitu Nah, ya. ya. Mungkin boleh coba dijabarkan. Nah, ini jadi pokoknya gini. Jadi simbol visual logo itu harus mencerminkan masa atau partai itu bisa mewakili ekspresinya gitu. Oke. Jadi jangan berfilosofi misalnya tanduknya 2 artinya apa misalnya gitu. Terus sayapnya jumlah sayap jangan katanya. Jangan terlalu filosofi gitu. Jadi bentuk begitu orang lihat, wih gila, ini kayaknya marah nih orang gitu tuh. Atau fotonya nih kayaknya lagi gimana ya? Maksudnya emosi gitu atau lagi apa? Nah itu. Jadi akhirnya dari berapa ya? Kalau nggak salah ada 60 logo yang kita buat. Itu sama Bu Mega dipilih 1 itu. Dan itu pun juga ketika memilih itu menarik. Jadi pada saat itu kita meeting di Lenteng Agung itu, beberapa petinggi partai kumpul semua di situ ya. Bu Mega tuh ada di satu sisi meja besar. Dia lagi milih-milih cangkir. Oke. Untuk ada pertemuan kenegaraan dengan siapa ya, Yordania apa siapa saya lupa deh waktu itu, harus ada gift kan. Jadi Bu Mega itu lagi ngerapin udah yang ini aja cangkirnya, jangan jelek. Jadi dia milih-milih gitu kan. Tapi ini dalam satu meeting nih, meeting logo. Dan kita ngelihatnya nih, ini Bu Mega nih ngelihat nggak sih, ya kan? Maksudnya merhatiin nggak sih gitu kan? Nah terus dia sekali-sekali dia lihat cangkir gitu kan. Terus tiba-tiba para petinggi partai ini ya ada salah satu yang menyebut gini, Pak, logo itu kan harus bisa dilihat dari truk katanya gitu. Oke. Dari mana Pak? Dari truk. Jadi kalau kita di truk itu bisa lihat tuh, wah itu logonya gitu. Dalam saya pikir, kok dari truk gitu ya? Oh mungkin dia memang naiknya truk gitu kan, karena
saya nggak sebut nama tapi adalah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus yang lucu lagi, mereka itu ternyata udah bikin logo juga. Dari PDI Perjuangannya sendiri. Iya, udah bikin jadi mereka sendiri. punya Udah coretan-coretan. punya, oke, gambarannya Nah, mereka pengen apa ya ya. kira-kira. Nah, waktu kita presentasi logo, begitu logo dikeluarkan di PowerPoint gitu ya, itu digambar logonya sama peserta. Digambar gitu kan pasti menyon tuh, nggak lurus gitu, digambar gitu kan. Ntar keluar lagi logo kedua, digambar lagi gitu. Jadi sebetulnya memang berbeda lah. Saya presentasi dengan klien saya misalnya yang lain ya, misalnya bukan partai, non partai sama partai. Kalau partai itu kayak saya berhadapan dengan rakyat gitu. Jadi yang dari segala jenjang pendidikan apa segala macam, ada yang tiba-tiba nanyanya ini, nanyanya itu gitu. Wah, pokoknya udah chaos gitu ya. Nah, Bu Mega tuh lagi santai aja. Sambil liatin cangkir, yang ini kayaknya lucu, ada asistennya ya. Terus tiba-tiba dia nyelonong ke kan ada presentasi besar, ada gambar besar, ada juga yang ditempel kecil-kecil tuh kan. Ada 60 biji kalau nggak salah. Tiba-tiba dia nunjuk, saya suka yang ini gitu. Semua diem. Pokoknya saya suka ini, kata Bu Mega gitu. Ini melambangkan apa yang ada dalam jiwa saya, katanya gitu ya. Kesel, berontak, marah, ya, dan sebagainya gitu kan. Itu nanti saya yang bikin deh filosofinya. Oh gitu. Jadi dipilih dulu gambarnya, Iya. baru kemudian filosofinya dibuat. Gitu. Tapi kan gitu. Dari beberapa logo itu kan dibuat ekspresi kan. Jadi logo itu dibikin untuk mewakili ekspresi dari 1 sampai ya anggap aja lah mungkin dari 60 itu yang dekat kepada ekspresi itu ada 10 lah. Nah dari 10 itu tuh mewakili ekspresi yang diinginkan. Nah itu Bu Mega langsung nunjuk, nah ini yang saya mau. Sesimpel itu. Nah begitu Bu Mega tunjuk logo itu, logo yang bulat itu langsung orang semua gambar. Iya, gitu kan. Gambar, habis itu jangan, apa katanya, saya lupa ya. Pokoknya jangan, logo ini jangan disebarkan dulu, gitu kan. Karena nanti saya akan umumkan di depan Kongres luar biasa di Gelora Bung Karno apa segala macam gitu. Tapi semua orang udah gambar, udah warna, udah gambar gitu. Sebelum ada Kongres besoknya, jadi ini hari apa terus besoknya kan keluar di koran tuh, udah keluar logonya. Gitu. Tapi menyon-menyon. Iya, makanya pas di pertama kali Ibu Mega pilih itu logo ini memang sudah logo gambar banteng yang bermoncong putih terus dengan latar belakang merah di dalam dengan lingkaran bergaris hitam dan putih, apa memang sudah seperti itu atau sudah masih dimodifikasi nggak lagi? ada revisi sama pokoknya sekali. itu udah memang itu. Memang sampai itu. sekarang yang kita bawa. Itu. As it is, itu ya. Itu. Kemudian baru Ibu Mega lah yang membuat filosofinya masing-masing gitu ya, garisnya apanya. Jadi dia bilang ini banteng ini dari sekian banteng yang PDI sebelumnya ini lebih mengekspresikan sebuah perjuangan, ya kan? Lebih kekar, lebih kelihatannya marah gitu kan, lebih serem. Ya saya ngomong apa adanya kan. PDIP itu pada saat itu keluar dengan warna merah dan banteng itu kesannya serem sih, matador gitu ya. Nah, terus matanya merah itu berarti dia kalau ada sigap melihat waspada. Ini aku coba bantu ya, ini yang berarti Ibu Mega buatkan gini. Ya itu Ibu Mega yang antara nulis. lain adalah moncong putih itu melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian mata merah dengan pandangan tajam melambangkan selalu waspada terhadap ancaman dalam berjuang.
Kemudian warna dasar merah melambangkan berani mengambil resiko dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat. Lingkaran melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus-menerus tanpa terputus. Betul. Nah, itulah ya yang akhirnya dirampungkan betul. ya sama Ibu Mega ya. Jadi bukan saya yang bikin filosofinya, Tapi Bapak yang bikin gambarnya gitu. ya saya yang bikin visualnya. Visualnya. Kemudian Bu Mega merasa bahwa itu jatuh hati, ya terus dia merasa dia kepengen mewujudkan itu, kemudian mendefinisikan itu gitu. Oke. Tapi kalau dari Bapak sendiri nih yang Bapak ketahui lah secara yang pembuat visual gambarnya, awalnya tuh Bapak pengen present apa sih sebetul-betulnya dengan logo itu? Selain ya mungkin perjuangan, kenapa banteng, nah kira-kira itulah. Kira-kira kenapa PDI Perjuangan itu banteng? Kira-kira tuh apa ya Pak? Gini, jadi yang menarik adalah Partai Demokrasi Indonesia itu dari sisi nama itu dia tidak bergerak ya. Maksud saya gini, kalau itu kan Partai Demokrasi Indonesia, PDI. Nah, kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu bergerak kan? Setuju nggak Mas? Setuju dong. Nah, jadi saya harus membuat logo itu bergerak seolah-olah meskipun dia diem ya. Nah, jadi jangan center, jangan simetris, ya, harus agak miring, ya kan? Yang bantengnya nengok ke kanan gitu-gitu tuh ada nggak pemikirannya, tanda-tandanya? Kan kita banteng kita nengok ke kanan tuh, nah itu ada nggak sih arti-arti tersendirinya Pak? Ya sebetulnya memang kalau secara visual itu kan dalam sebuah logo kalau ada mata itu idealnya memang ngelihatnya ke sebelah kanan daripada ke sebelah kiri gitu kan. Jadi kita mengadopsi satu pengetahuan yang umum lah tentang itu gitu kan. Tapi filosofi kenapa nengok ke kanan nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kanan lebih baik daripada kiri ada. Oh ya, gitu kan. Kita makan tangan kanan, salaman tangan kanan gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ini Pak, aku kan coba research juga ya. Nah, ketemu nih satu artikel, dia menceritakan tentang bahwa di Amerika Serikat itu ada satu toko serving board. Nah, mereka itu punya logonya persis sama PDI Perjuangan. Mungkin nanti kalau teman-teman atau kader-kader nggak percaya gitu, pengen tahu, coba search deh. Nah, itu benar-benar mirip, lambangnya mirip, dan di 2004 justru mereka yang sue kita. Mereka sue kita bahwa logo kita mirip. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah memang logo kita ini legal standingnya seperti apa? Hak kekayaan intelektual kita tuh seperti apa memangnya? Dan sebelumnya, bahkan aku juga lihat lagi nih, ada artikel berikutnya. Kalau Bapak tahu tuh Koreaan lah ya, K-pop itu ada namanya Big Bang. Nah, mereka punya lambang juga mirip, mirip persis sama PDI Perjuangan. Nah, aku karena baru tahu dan coba meresearch ya, jadinya pengen tahu gitu. Mungkin seperti apa sih Pak legal standingnya logo kita ini? Apakah memang sudah dipatenkan dalam haki atau bagaimana gitu kira-kira? Seharusnya sih sudah ya. Saya secara administrasi saya kurang paham, tapi yang saya mau sampaikan itu adalah begini, kesamaan unsur dalam sebuah logo itu bisa-bisa aja. Ya, saya bicara di luar dari apakah dia jiplak atau tidak ya. Tapi dari sekian unsur gambar, unsur bentuk, segala macam tuh. Mungkin bahasa ilmiahnya persamaan pada pokoknya tuh. Ya, kalau dalam hukum betul. Ya, dalam haki gitu. Mungkin dia juga secara tidak sadar bikin sesuatu yang dia mungkin dulu pernah melihat apa atau ini dia merekam gitu kan. Nah itu bisa sama sih. Cuman kalau untuk haki atau legal standing si logo ini rasa-rasanya untuk partai sebesar PDIP ini harusnya udah dipaten. Nah, cuman patennya ini skalanya aja, apakah skalanya nasional
atau internasional. Karena biasanya kalau skala internasional tuh biasanya ada fee lagi gitu kan, untuk bisa di luar negeri sana nggak boleh sama seperti di Indonesia gitu kan. Kira-kira itu aja sih. Ya, ya, mungkin ya catatan buat yang lebih senior kan ya, untuk hal-hal yang seperti ini. Oke, kalau gitu. Nah, ini Pak, sebagai logo identitas visual sebagai Bapak nih yang menciptakan sampai sekarang ini, apa kesan pesannya Bapak? Apakah Bapak udah merasa puas apa masih gimana, kira-kira pendapat Bapak sampai sekarang nih kita berdiri PDI Perjuangan dengan logo ini gitu? Kalau logo itu kan merepresent partainya. Ya. Waktu itu saya bikinnya partainya lagi marah, ya kan? Sekarang masih marah apa enggak? Maksud saya gini loh, saya sangat merinding dalam arti gini, waktu pengumuman partai, jadi kalau nggak salah dulu tuh ada hari ini kampanye Golkar gitu ya, hari ini P3 gitu, hari ini PDI gitu kan ya. Ya. Jadi nggak diketemuin di satu masa yang sama kan? Ya, nah. ya. Kalau nggak salah PDI itu di urutan keberapa saya lupa gitu kan. Tapi begitu pas udah giliran PDIP, itu logo baru kan keluar tuh. Dan itu heboh di media massa, di TV di mana, itu merah semua Jakarta. Dari Tamrin, Sudirman, Bundaran HI, segala macam tuh merah dengan logo baru itu. Ya kebayanglah saya merinding. Jadi ini logo ini ternyata proven gitu. Maksudnya bisa berhasil bisa, lah ya. Iya, bukan cuman konsep, bukan apa, tapi bener-bener menanamkan ideologi dari sebuah logo. Betul. Ya, okay. Ya meskipun memang ada yang suara-suara bilang ini logo mirip cornet beef lah. Oh iya. Ya ada kan. Oh gitu. Pada zaman itu ini kok kayak cornet beef ya gitu kan. Ya nggak apa-apa kan, sama-sama. Mungkin itu sapi mirip banteng gitu kan, atau mungkin daging banteng barangkali, saya nggak tahu. Tapi intinya banyak suara-suara terutama dari yang tua ya, kaum yang memang udah sepuh gitu, mereka nggak bisa nerima kehadiran logo yang seperti itu karena terlalu pada masa itu tuh terlalu breakthrough kali ya. Oke. Terlalu canggih gitu untuk sebuah logo partai. Logo partai kan kalau nggak segi 5, terus ada ya kan ada pattern yang berlaku ya, kayak Golkar, ada beringin, ada apa. Nah, PDI pun juga pada saat itu sebelum perjuangan kan juga logonya seperti itu kan. Jadi center segala. Nah, ini begitu keluar bulat, waduh, ini main-main apa-apa. Tapi karena memang Bu Mega yang proven, ya nggak ada yang bisa ngomong apa-apa. Nggak ada yang bisa ngomong apa-apa. Iya. Tapi ya memang yang namanya merah itu melambangkan nasionalis, itu tuh sudah tertanam di setiap sudah. orang otak manusia Indonesia ya. Iya. Jadinya ya menurut saya sih sangat berpengaruh gitu, namanya semiotika dari tanda itu kan punya makna ya. Yeah. Nah itu pasti sudah ya bisa menguasai lah dan bisa mendoktrin seseorang dengan hanya melihat logo. Oh ini orang yang membela tentang nasionalis, yang kira-kira kayak yang gitu. menarik juga tuh sebenarnya gini, logo itu nggak bisa berdiri sendiri, Mas. Jadi logo itu harus maksudnya harus didistribusi. Kan itu pada saat itu kampanye itu kan memang punya masalah di distribusi. Oke. Jadi nggak seperti sekarang kan. Kalau sekarang kan online tuh distribution channel tuh kan banyak ya. Logistik tuh kan udah canggih. Kalau dulu kan enggak. Jadi poster-poster logo, poster-poster banner partai itu numpuk di kantor pos, Mas. Oke. Jadi kita mau nyebar dia ke Papua, ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Aceh, itu susah.
Jadi mungkin orang Jakarta tahu, orang Aceh belum tentu tahu. Oke. Siapa tahu logo di Aceh masih yang lama kan gitu. Oh, bisa. Iya. Nah, itu kita juga ada strategi. Iya. Strateginya adalah kalau jalur distribusi atau logistiknya lemah, berarti kan kita harus menggunakan apa nih supaya dalam waktu cepat logo itu bisa diketahui oleh semua kader. Ya. Wah, meeting. Wah, cari ini apa segala macam. Akhirnya ketemu. Gini aja. Agak mahal tapi katanya gitu. Apa-apa. Kita pasang iklan di Kompas. Oke. Iklan 4 halaman. Kan Kompas itu kan yang lipat 2 itu ya. 1 halaman, 2 halaman kan? Ya. Berarti berapa tuh? 400 juta. 800 juta tambah lagi kali 4 aja 400 juta. Mahal. Ya. Biarin. Yang penting nyampe. Ya. Karena kan itu branding. Iya kan? dong. Iya, Kita logo asik, bagus, tapi nggak didistribusikan dengan baik juga percuma kan? Siap. Akhirnya Bu Mega setuju. Waktu itu kalau nggak salah keuangannya Pak Kwik ya. Pak Kwik Kiangi, tapi ada juga Pak Laksamana Soekardi waktu itu. Jadi akhirnya Pak Kwik berantem sama Pak Laks. Pak Kwik nggak setuju karena terlalu mahal biayanya, tapi Pak Laks setuju karena kan dia lebih modern kan berpikirnya. Udah nggak apa-apa, pasang aja 4 halaman. Jadi kebayang nggak Mas, poster itu bolak-balik. Itu tahun berapa tuh Mas? Kalau boleh tahu saya potong. Itu kalau nggak salah perkiraan di tahun berapa itu? Saya lupa ya. Tahun berapa ya? 98 ya kalau nggak salah. 98. Ya 98. Untuk ya. sosialisasi logo ya, itu di 98 ya. Oh. Gitu loh. Jadi maksud saya tuh, tapi nanti dicek lagi lah, saya lupa datanya. Tapi intinya adalah gini. Kebayang nggak Mas? Koran yang distribusinya paling bagus, Kompas pada saat itu, seluruh Indonesia, tiba-tiba poster-poster lain dari Partai Golkar, Partai P3 itu mandek di kantor pos. PDIP nggak menggunakan distribusi channel itu, dia tiba-tiba nyetak di Kompas dan itu sampai ke semua kader. Oke. Jadi di Papua, di mana nih, dia bisa lihat, dia buka koran, buset, itu logo segede gini. Ya. Filosofinya ini, anggaran rumah tangganya ini, pokoknya semuanya. Jadi abis itu koran itu nggak dibuang, ditempel. Oh, iyalah. Gitu. Nah itu salah satu dari keberhasilan PDIP pada saat itu. Jadi dia menguasai mengolah logo dengan baik, kemudian mendistribusikannya dengan benar, gitu kan. Sehingga pada saat itu seluruh Indonesia tahu gitu bahwa logonya seperti itu gitu. Dan filosofinya juga tahu semuanya. Kira-kira gitu Mas. Iya Mas Samuel. Udah cukup banyak sih ya yang saya korek. Dan baru tahu gitu ternyata dari mulai kita pindah logo dari PNI sampai sekarang ternyata Mas lah yang menciptakan logo tersebut kan, kemudian Ibu yang membuat filosofinya, ya sampai pendistribusiannya pun juga itu berarti Mas on the system ya semuanya sampai pendistribusian juga ikutan. Dari distribusi, dari logo kemudian distribusi ke seluruh Indonesia, terus abis itu ini Mas, pesannya, ini juga penting nih. Jadi waktu itu kalau nggak salah station itu masih swasta tuh RCTI sih masih ada ya. RCTI, Indosiar ada. Terus yang lainnya TVRI, ya kan. Nah itu karena kita juga uangnya terbatas, jadi kita nggak bisa bikin iklan yang syuting, yang pakai video-video gitu nggak bisa gitu loh, nggak sanggup, ya kan.
Tapi kalau lawan kita Golkar itu, oh dia sanggup, dia Oh, ya. syuting pakai sutradara, ya kan, pakai full equipment dia sanggup. Kita enggak. Nah, itu juga jadi satu problem tuh. Nah, jadi kan selain dari distribusi ini harus ada konten kan? Ya. Konten logonya nih mau gimana? Nah, ini yang menarik adalah ini juga setelah kita diskusi dengan pihak Perancis tadi, Oke. ya kan? Jadi dia bilang cari kelemahan lawan dari politik kamu gitu. Mm-mm. Waktu itu Golkar. Jadi saya harus cari data Tentang mereka. tentang kelemahan mereka. Oke. Nah, data itu ada di mana? Mm-mm. Ada di Arsip Nasional kan? Ya. Arsip Nasional punya siapa? Punya Golkar kan, punya Oke. pemerintah kan? Iya. Berarti saya nggak bisa dong masuk ke sana dengan Tinggal- membawa nama Iya. PDIP gitu kan? Berarti saya nyuruh teman saya yang masih kuliah, saya minta, saya brief, kamu ke Arsip Nasional, kamu cari data orang miskin, kemiskinan berapa, data kesehatan yang sakit berapa, yang hidupnya pokoknya masih di dalam batas yang rendah gitu kan. Oke. Nah, akhirnya dicari tuh, nemu angka persentase sekian juta, sekian apa. Nah, itu kita buat telop itu kayak kalau zaman dulu tuh alumni Universitas Indonesia kumpul di Gelora atau di gedung, iya kan. Nah, itu kan bentuknya cuman hanya telop gitu kan. Nah, ini juga sama, telopnya backgroundnya merah. 14 juta rakyat Indonesia masih miskin, Oke. ya kan, misalnya gitu. Ya. Terus ini harus ada clue-nya nih, apa? Mereka harus diperjuangkan, kan gitu. Makanya saya bilang pas banget. Jadi PDI yang tadinya berdiri sendiri tanpa ada perjuangan, terus Bu Mega menambahkan kata perjuangan, dan perjuangan itu sama kita diolah untuk membuat bahwa ini ada janji, ada promise gitu kan. Jadi kalau pemerintah masih begini, kita perjuangkan. Kalau kemiskinan masih jauh, kita perjuangkan. Kalau kelaparan masih banyak, kita perjuangkan. Jadi isinya semua data-data itu, dan itu ada data akurat, Ya, gitu loh. Jadi selain dari distribusi channel tadi, logo ke sana, di TV-TV itu isinya itu semua. Jadi serempak gitu kan? Ya. Gitu loh. Komunikasinya kira-kira seperti itu, Mas. Di saat kita waktu itu sebagai partai yang masih berjuang ya, Iya. melawan rezim sebelumnya Betul. gitu. Tapi ya itulah kehebatannya Ibu Mega dan PDI Perjuangan ya, Pak ya. Iya, dan menurut saya sih gimana ya, dalam diri Bu Mega itu sangat dekat sekali karakter dari bapaknya sih, menurut saya ya. Soalnya selain dari misalnya dia seorang ibu, tapi dia multitasking gitu. Ya gimana kalau dia lagi meeting tiba-tiba dia tahu ada meeting itu, tapi orang ngelihat dia nggak ikutan meeting kan gitu. Tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu harus bagaimana gitu loh. Sudah jam terbangnya udah Iya, tinggi ya, Pak ya. betul. Ya mungkin terakhir Pak, sebagai pesan aja untuk anak muda di luar sana, kader-kader kita, kader-kader partai kita di luar sana, dengan Bapak sebagai seorang pembuat lah dari logo ini, apa sih yang Bapak ingin sampaikan gitu ke mereka, ke kader-kader kita yang masih muda, yang masih pada berjuang semuanya dengan kehidupan masing-masing? Sebetulnya saya nggak tahu bagaimana generasi sekarang dalam hal berjuang, ya kan? Tapi yang saya tahu adalah pada zaman saya waktu bikin logo itu, yang saya ingat betul adalah Pak Budiman Sujatmiko itu lagi di penjara.
Karena kuda tuli ya? Kenapa? Karena kasus kuda tuli waktu itu. Ya saya lupa. Jadi dia udah di penjara dan kebetulan waktu itu regularly Bu Mega sering pergi ke sana nengokin Pak Budiman gitu kan. Karena dia waktu itu mungkin masih seusia Mas pada zaman itu ya. Mungkin ya. Terus Pak siapa? Adian Apitupulu juga sama kan, mereka mahasiswa juga kan Mas. Nah maksud saya tuh kalau menurut saya memang kalau kita berjuang itu nggak akan pernah berakhir. Siap. Nah tapi kalau berjuang itu jangan setengah-setengah gitu. Jadi kalau kita setengah-setengah hasilnya juga setengah-setengah gitu. Jadi kita berjuang itu kita perjuangkanlah sampai titik darah terakhir gitu. Karena nanti yang akan merasakan adalah generasi yang berikutnya. Jadi itu sih kira-kira kalau pesan saya. Jadi pada saat itu memang di tengah-tengah politik yang sangat luar biasa ya. Soalnya saya takut loh, terus terang waktu itu saya meeting di mana tuh? Di Nyanteng Agung tuh saya takutnya dia ada diikutin apa enggak gitu kan. Karena memang pada saat itu situasinya tuh memang sangat tegang sih Mas. Jadi begitu kita merasa oposisi, ya selesailah kita gitu kan. Bisa hilang kita gitu kan. Jadi akhirnya ya udah itu kita ya udah deh, nggak apa-apa deh dikarungin dah gitu kan. Atau kita hilang deh gitu. Soalnya nggak ada yang berani juga sih, jadi ada yang takut. Udah deh jangan bikin logo partai deh, yang aman-aman aja deh gitu kan. Nah itu pada saat itu kebetulan tim kita itu mungkin posisinya ada di zamannya seperti Mas sekarang gitu. Ya udah pokoknya kalau memang kamu punya sesuatu yang bisa kamu berikan buat bangsa ini atau buat partai yang terzolimi atau apa segala macam tuh lakukan aja. Jangan takut gitu. Siap. Gitu sih. Ya itu ya mungkin teman-teman pemuda, kader-kader itu kita bisa petik dari Pak Samuel itu sebagai pemuda atau kader yang berjuang di luar sana, jangan takut dan jangan setengah-setengah kalau mau berjuang. Itu kata-kata yang sangat bisa mengobarkan semangat kita. Dan ya pesan saya untuk kalian semua yang di luar sana, tetap jaga kesehatan, tetap solid bergerak dan berjuang untuk Indonesia Raya. Saya izin pamit. Merdeka! 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 Partai Demokrasi Indonesia, perjuangan itu berbeda. Jadi kita harus selalu berjuang. Dan berjuang itu tidak pernah berakhir. Dan perjuangan itu tidak bisa setengah-setengah. Untuk generasi muda saat ini, saya himbau, berjuanglah semaksimal kalian bisa. Jangan pernah berhenti berjuang. Karena perjuangan kalian tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih.